Apa lagi nih? Go. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna nahtadiya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kita bisa bertatap muka lagi, walaupun cuma lewat kamera. Di acaranya hari ini kita lebih santai saja, relax. Kebetulan aku 3 hari nggak tidur. Ini badanku benar-benar capeknya luar biasa. Aku tuh tadi seharian dari pagi itu nggak keluar rumah. Di dalam rumah badannya lemes ngokro. Jadi hari ini karena kita mau menjelang bulan Ramadan gitu ya, saya ucapin mohon maaf secara lahir maupun batin kalau memang ada kesalahan saya dan keluarga saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga nanti dari bulan Ramadan mendapatkan ridho, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berhubung kita mau menjelang bulan Ramadan, acara malam ini kita membaca ini nanti tawasul naminti, terus kita membaca istighfar. Kita baca istighfar bareng-bareng ya, istighfar 1000 kali menjelang bulan Ramadan, dan ini bulan momen-momennya kita menjelang Ramadan itu kita memohon ampun sebanyak-banyaknya dengan cara membaca istighfar yang insya Allah di bulan ini apabila yang mau memohon ampun kepada Allah, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah karena ini bulannya bulan ampunan. Nanti kita tawasul naminti, baca istighfar 1000 kali, terus membaca Al-Fatihah 100 kali, terus membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Nah, nanti dibagi aja biar ringan. Kalau istighfarnya tetap 1000, Al-Fatihahnya nanti dibagi aja, terus surat Al-Ikhlasnya juga dibagi biar lebih ini, biar lebih ringan lah apa-apa. Gitu ya. Dengar nggak suara saya kira-kira? Dengar, Mas. Nah, sebelum kita mulai, kita ini aja, kita tanya jawab aja. Acaranya malam ini tanya jawab. Misalkan ada yang mau ditanya-tanyakan, gitu kan. Atau mungkin ya apa saja bebas mau ditanyain. Ini nanti Mas, pas mau dimulai teleponnya ganti telepon WA biasa aja, Mas. Kenapa? Akunnya belum tak upgrade, jadi nanti 40 menit dari waktu mulai tadi otomatis mati sendiri. Iya, nggak apa-apa, nanti ganti. Jadi ibaratnya cuma video call gitu kan? Tanya jawab dulu, nggak apa-apa, ini di record. Iya. Ya, siapa yang mau bertanya, siapa? Mau ada kesempatan. Pas golongan kan di pinggir kawat.
Ya Mas Dito mau ada yang mau ditanya enggak? Oh, ya. Yang balik ya Mas, kita ketemu. Enggak ada. Nggak ada. Oh, urusan sama istrinya udah kelar, enggak ngambek-ngambek. Orang nggak ada masalah Mas, aman. Oh, enggak ada. Kali. Mas Santai gimana, Mas Santai? Ada yang mau ditanyain enggak, Mas? Waktu itu kan aku nyuruh ini kan ya, kalau nggak salah. Keliling. Nyuruh sedekah sama Mbah itu ya. Nggih, tapi ya urung ketemu uang ini kawan. Kalau ketemu mereka apa maksudnya? Urung ketemu Mbah Mbah ya, urung ketemu sing dicirek-cirek iki. Oh, Tapi nek pas metu tetep tak wasih kiri kanan sama saya iki. Hah? Rene. Derengan penting pas sing cirek-cirek iki. Berarti otomatis petunjuknya minta tentang kemantapan tentang calon istri juga belum dapat. Ampun. Mas. Oh, malah wes. Nggih. Dipermudah berarti. Iya, iya. wajahnya kan full senyum ini Mas, kelihatan loh Mas. Ada rencana. Semeringan. Nah, betul. Ya. Ya, alhamdulillah yang di konco do Samaringah ya kan melu senang. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa malah. Artinya kan sudah tidak ada apa ya, mungkin suatu keraguan atau bingung dalam menentukan sikap toh ya wis entuk petunjuk. Nggih. Berarti wis entuk iki. Ya Mas, sudah rencana tahun ini. Alhamdulillah ya. Yang penting itu prinsipnya kalau urusan jodoh itu gini. Ini ya berlaku kepada semua yang mungkin yang belum juga gitu ya, yang belum artinya jodohnya belum datang. Pokoknya kita sebagai manusia itu berusaha, berdoa. Nah, kalau sudah ketemu gini, jangan pernah ngebohongin hati sendiri. Jangan pernah berbohong dengan hati sendiri. Artinya atau maksudnya gimana sih gitu. Jadi misalkan kita suka sama perempuan, tapi kok dalam hati kita tuh sebenarnya itu kurang srek, kayak ada ganjelan gitu. Gitu. Nah, kalau ada seperti itu, ingat pesan saya nih, jangan memaksakan diri untuk menikahi seseorang ketika hati kita ada ganjelan, terus nggak srek, nggak nyaman gitu. Itu prinsip. Kalau biasanya kalau ada ganjelan, kurang srek, tapi memaksakan diri, besar kemungkinan orang awet. Karena ketika kita memaksakan diri tadi, itu sebenarnya hanyalah apa ya istilahnya, itu perannya atau bisikannya hawa nafsu. Gitu. Jadi kita kalau suka sama orang, itu kan kita jalanin dulu pendekatan, jalan bareng, lah anggaplah bahasa secara umum mungkin pacaran. Tapi ketika hati itu enggak seret, hati itu enggak nyaman, pesan saya jangan memaksakan diri, jangan diteruskan kalau bisa. Karena ketika diteruskan, saya sudah ada apa ya istilahnya, beberapa orang yang datang kepada saya minta tolong kepada saya, semuanya itu cerai. Nah, itu berawal dari ketika mereka berpacaran itu ada ganjelan, hatinya kurang sreg, terus memaksakan diri, itu kan sampai ke tali pernikahan, akhirnya ujung-ujungnya mereka bercerai. Ada yang bertahan cuma 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Itu bertahannya karena bertahan suatu keadaan. Contoh karena udah terlanjur punya anak. Gitu-gitu biasanya. Tapi ujung-ujungnya bubar. Nah, mumpung belum terlanjur, ketika memilih pasangan itu,
Yang pasti hati ini benar-benar harus sreg, harus nyaman, tidak ada ganjelan sedikit pun. Lanjutkan. Tapi kok enggak nyaman, jangan. Itu cirinya. Makanya yang disebut janganlah memaksakan diri, jangan memaksakan hatimu. Gitu. Udah banyak yang datang minta tolong ke saya. Bilang, oh istri saya begini-begini, atau suami saya begini-begini. Ujung-ujungnya bubar. Nah itu setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, ternyata mereka semua memaksakan diri. Dan itu pun terjadi dengan diri saya waktu dulu. Jadi kalau melihat kulitnya, artinya kulit itu kan fisik. Itu ya memang kita tertarik karena fisik. Nah, itu disebut hawa nafsu. Makanya kan dalam memilih berumah tangga itu pertama cari yang cantik, yang kedua kaya, yang ketiga solehah. Itu kan menurut Quran. Cuman kita harus disuruh memilih satu dulu, yang utama prioritas, carilah yang solehah, gitu loh. Itu yang solehah. Karena apa? Ketika kita memilih cantik, nanti begitu jelek kita sayangnya pudar, cintanya pudar karena hanya melihat fisik. Kalau melihat karena kekayaan, ketika dia udah nggak punya apa-apa, pudar lagi. Maka carilah yang solehah. Nah, untuk menentukan solehah itu kan kita susah, belum tahu. Apalagi belum pernah mengarungi bahtera rumah tangga dengan orang tersebut. Makanya kuncinya begini. Jangan ngebohongin hatimu. Ketika hatimu itu enggak seret, ada ganjalan, jangan diterusin. Itu sebagai tanda sebenarnya. Makanya bagus kayak Mas Hanta sebelumnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, sholat dulu, mohon petunjuk pada Allah. Nggak usah buru-buru, mohon petunjuk sampai benar-benar minta dimantapkan hatinya. Kalau memang itu jodohnya itu yang terbaik, lahir batin dunia akhirat itu terbaik, ya mohon kepada Allah minta didekatkan. Tapi kalau nggak baik, ya minta dijauhkan gitu. Tapi harus loh. Senang pura-puranya minta dijauhkan, jauhkan bener takut ya. Itu bukan minta petunjuk namanya. Jadi loss. Gitu kira-kira. Ya udah. Mungkin Om Koyo ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada, Mas. Nah, sebelahnya Masnya yang peci hitam, kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Mas. Mas Sofit. Enggak ada juga. Mimpi apa? Mas Novi ada enggak? Ada. Banyak, Mas. Menarik. Banyak. Banyak ya nggak apa-apa. Apa? Mau nanya apa? Mimpi Mas, Mimpi apa? mimpi ini tuh kalau pas ngamal ke syahadat kali tobat. Terus? Mimpi ini ku kula lihat Mas Hakim niku nembe video callan kalih Mas Lagi terus bar niku mimpine sing kalih niku kula ngerti pas moro teng omahe Mas Hakim niku enten Mase kalih bojone sak anak-anake lah bar niku kula diajak Mas Hakim resik-resik teng ruang kantore Mas Hakim. Mimpinya itu. Nggih. Ya itu sih insya Allah suatu
suatu saat nanti juga akan terjadi itu. Masih terjadi itu gini. Ya masnya pasti akan pulang, cepat atau lambat akan bisa berkumpul. Jadi cuman apa ya? Ibarat mimpi, tapi mimpi petunjuknya itu untuk orang lain, untuk Mas Hakim gitu. Karena sebenarnya kan gini, dalam hatinya Mas Novi ini kan peduli dengan Mas Hakim, sehingga Mas Novi ini sendiri diberikan petunjuk oleh Allah seperti itu. Kejadiannya akan datang suatu saat nanti, insya Allah kakaknya juga akan pulang. Gimana komputer tapi berbicara. Insya Allah nanti akan berkumpul. Itu artinya. Mas, Ada lagi? sampai apa? Saya sih, Mas Pras sudah beres urusan? Ada Mas, aman. Udah beres, Mas Pras. Beres. jadi. Wah, Susi, BTN ndak piro. urusan dengan keluarga udah beres, Mas Pras? Beres Mas, Beres. beres. Alhamdulillah, udah beres. Sekarang apa? Kursi. Ada laporan. Laporannya sisuk ngirim nih. UCW ojo kok kan sing bolong salat tau kajen bolong. Sampai dari. Saya punya satu cerita gitu. Iki umpamane kowe ndek kanca lewat ngarep omahmu. Nah, iki kabeh dienggo kabeh. Nah, kowe iki umpamane ndek kanca mbok celuk. Nah, kancamu ki lewat ngarep omahmu terus mbok loroi mbok celuk. Banter berulang-ulang lagi gitu. Ini sing mbok celuk kuwi menurut kalian apa? Dalam pikiran kalian atau dalam hati kalian? Duwe kanca lewat diceluk berkali-kali, ning kowe dicuekin, ora digubris, ora digarap piye? Mlaku alon-alon santai. Nah, ini kok celuk meneng ae. Ya krungu jelas banget. Misalkan anggaplah ngene, Mas Detok ki lewat ngarepe Mas Santai. Dit, yang ngendi? Semeno cuek gini. Dit, cuek mana? Dit, cuekin bodoh amat. Rasanya piye, Mas? Apa barang sandal apa piye? Coba aku tak takon. Do jawaban. Yen kuwi ndek kanca ya ngono kuwi. Parani Mas. Terus kok kapake? Hah? Ini kupinge. Dicueki lho, ya apa? Di kanca ya toh. Padahal kowe kuwi seneng. Kowe kuwi seneng banget maksudnya berteman, bersahabat. Kowe kok celuki ndrane malah kowe dicueki lho coba. Padahal kowe kuwi perhatian banget ambi kanca-kanca kowe. Dalam bersahabat ini udah dicuekin. Rasanya hatimu beda. Ya saya balang sandal ya. Nah, rasanya lah kecewa atau kira-kira yang cerah aku saya ngono. Kecewa ora doan.
Kecewa apa ora? Loh, Kecewa ta mestine? Umume menungso lah kecewa. Saiki tak walik neh. Tak walik ngene. Allah kuwi sayang ngambil awake dhewe. Segala kebutuhan dicukupi lahir batin. Karena apapun yang terjadi dengan diri kita, lho kuwi iso mangan, iso udut, iso ngombe, bahkan iso silok, iso melek mripate. Percaya, yakin bahwa semuanya itu atas izin Allah. Saya itu sudah membuktikan berkali-kali. Wong stroke ae itu kok iso stroke kuwi ora amarga dhek kuwi kepleset tiba, ora amarga kekurangan vitamin, ora amarga wis tuwa lan sak pitu. Ning kabeh kuwi terjadi karena sakjane ngono sing akon Allah. Sing gawe kuwi Allah. Kok iso duwe barang-barang iki kuwi yo sing ngeki Allah wis yakin aku. Bahkan kita bisa ngomong, kita bisa ngerokok, bisa duduk, bisa kumpul, semua atas izin Allah. Ora diizin kira Nah, saking sayangnya Allah ambil makhluk ciptaan. Lah yang dengar azan ku ibaratnya Allah nyeluk kowe. Saking sayangnya Allah nyeluk ayo do sholat. Ning do mbok cuekin. Nah, kowe mau ndek kanca kok celuki ora gelem semaur cuek kowe do mudeng-mudeng. Lah kowe diceluk waktune azan. Ini udah cuek wae. Terus padahal Allah itu sudah yang memberikan segala-galanya buat kita. Apa meneh ninggal ke sholat. Makanya usahakan yen iso. Yen iso. Begitu dengar azan mulai saiki aktivitas ditinggal. Lah umpama lagi numpak kendaraan ya paling enggak minggir sih golek masjid. Intinya gini bahasanya adalah usahakan jangan menunda-nunda sholat. Apa meneh ninggal. Apa meneh ninggal. Yen lagi kerja, yo mandek sik, tak wisok-wisok sik. Ini sementing ngene, sementing kok jadi enggak. Ini pas lagi waktu ini kok longgar, penak. Begitu dengar azan langsung. Jadi ibadah diceluk Allah langsung buru-buru. Nah, artinya dengan sholat tadi, dengan azan tadi, begitu kita dipanggil seruan sholat kita buru-buru. Iki buktekna ya malam iki ucapanku. Sapa sing duwe keinginan? Ya, sapa sing duwe keinginan? Sapa sing duwe harapan? Mulai hari ini, malam ini, coba prakteknya menyegerakan sholat. Menyegerakan sholat. Engkau buktekna apa sing keinginanmu? Ya muga-muga segera diberikan juga. Akan disegerakan. Ini amalan ketika kita menyegerakan seruan Allah, maka akan disegerakan juga keinginan kita. Itu ada amalan-amalan seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa saya katakanlah sudah berusaha untuk menyegerakan sholat kok belum jualan umpamanya? Karena memang ada rahasia-rahasianya. Ada yang memang kebetulan proyek itu memang proyek masih mentah gitu, dalam arti mentah itu. Wong isi berwujud lemah, isi berwujud lapangan. Begitu orang melihat rumah contohnya urung enek okon tuku. Lah kita main logika juga gitu loh ibarat. Tapi umpama barang wis eneng, kabeh wis cemepak. Kowe minta mbi Allah ya gampang. Itu. Makanya amalan yang sebenarnya gini, saya dulu diberikan satu amalan bagaimana caranya supaya kita disegerakan
atau segera dikabulkan permohonan kita, maka segerakanlah seruan Allah, panggilannya Allah. Panggilan apa? Sholat. Jadi begitu dengar azan sholat itu, misalkan lagi kerja isi belepotan, yo wisok lah, terus baru mangkat. Tapi kan tidak ada istilahnya menunda-nunda. Nah, menunda sih sebenarnya masih mending. Dalam arti gini, yang lebih parah itu kalau meninggal, kue itu dikei napas. Meripat kuwi esok nonton karena Allah yang memberikan. Nyatanya ya ana wong buta ora iso nonton tenan. Umpamane dibanding wong buta ora bersyukur awake dhewe iso nonton. Yang dibanding wong cacat orang di sikil loro apa ora bersyukur awake dhewe. Ada iso nyangen. Coba. Lah kok wani-wani nih diceluk ora gelem. Ora gelem tumindak, ora gelem ora. Besok 10 hari terakhir bulan Ramadan insya Allah saya pulang. Jadi begitu habis sholat tarawih kalian di rumah atau di masjid masing-masing, nanti kumpul. Entah kengerian bagaimana akhirat. Bahkan bagaimana malaikat Jibril itu nanti setelah semuanya sudah habis, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil dicabut rohnya oleh Allah. Dia yang paling merasakan, yang paling sakitnya kayak apa, yang luar biasa. Nanti bulan Ramadan insya Allah ingatkan saya. Itu pengerian-kengerian yang bakal semua makhluk alami ketika orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa. Nah, harus rasa muluk-muluk tau. Wayai sholat, isih luput lan sak itu ya wis. Oh, wis waya leren tak leren sih. Ya mau sekali-kali sih boleh, nek ojo keseringan menyepelekan sholat dalam arti menunda-nunda. Ya boleh, oh lagi tanggung, kerjaannya tanggung kan orang mendino. Asar ya memang karena jam-jam segitu kan memang momen-momen isinya kandang. Tapi barang pemukanya buru-buru mulai sholat asar. Mamane ngono. Selain itu apa lagi, Mas? Apaan tuh maksudnya? Selain menyegerakan. Itu. Lah ini amalan yang tertinggi, orang ini perintah yang paling nomor 1 karena sholat itu tiangnya agama. Jadi menyegerakan sholat. Gini, kan saya pernah ngomong, ilmu itu nggak usah banyak-banyak dulu. Ilmu banyak tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya percuma, buat apa? Jadi sedikit terus diamalkan, dipraktekkan. Bukankah minggu kemarin saya juga pernah ngomong, tujuan orang beragama kan untuk membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, akhlak dan budi pekerti yang baik itu bisa terwujud, bisa tercapai apabila seseorang itu mau belajar ilmu agama dan mempraktekkannya. Gitu. Makanya ya orang heran banyak katakanlah ustadz ngakunya ya, ustadz-ustadzan atau ustadz beneran nggak tahu. Ada kiai juga tapi yang perilakunya mohon maaf kurang bagus karena ilmu walaupun mungkin ilmunya banyak tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini itu saya ingin memberikan sedikit tapi dipraktekin sih. Terus dipraktekin tambah lagi sedikit, praktekin lagi. Terus tambahin lagi sedikit, yang penting prakteknya gitu.
Apa darah isin yang lambene putih-putih, sholatnya dobol. Tujuan baju putih itu kan hanya mustasyabihat, satu perumpamaan putih mewakili daripada hati kita, perilaku kita, pikiran kita, hati kita, akhlak kita. Apa wujudan sejati ini? Makanya putih-putih kok. Akhlaknya, perilakunya durung putih. Makanya kenapa diwajibkan pakai baju putih itu untuk pengingat-ingat diri kita. Ngono lho. Hakikate kuwi. Paham putih. Tinggal nginget-nginget. Supaya perilakuku ya putih seperti itu, akhlakku ya putih seperti itu. Putih. Makanya gini. Kuncinya iki dalam beragama, dalam belajar, sebelum merembet ke mana-mana, sholat itu coba tinggal. Belajar torekoh, sholat itu ditinggal. Umpamanya. Belajar dalam ini itu, tapi ada bolongnya juga ketika sholat 5 waktu. Sholat itu jangan ditinggalkan. Nomor 1, sholat. Sholat itu nomor 1. Ya, sholat nomor 1 itu baru melangkah ke yang lain-lain. Merembet. Makanya malam ini saya mengingatkan, usahakan. Umpamanya dalam kondisi yang memang darurat, sanajan telat-telat ning usahakan sholat kuwi ojo mbok tinggal. Sholat. Syukur-syukur begitu dengar azan Allah, langsung dengar Allah Akbar itu langsung buru-buru semua kerja tinggal. Apa mana Mas Ante misalkan di rumah punya karyawan. Ya kan, Mas Ante sebagai pemimpin, contoh azan zuhur misalkan jam 12 tepat, gitu kan. Nah, jam 12 kurang 10 menit langsung istirahat, siap-siap untuk sholat. Mas Anta yang jadi pemimpin di situ, yang mengumandai. Jadi kayak model itu loh, Bank BNI Syariah itu, ketika kita datang di Bank BNI Syariah, begitu azan itu udah langsung di sudut ruangan, semua ruangan itu ada speaker kecil gitu, dengar azan, semua bubar, langsung sholat jamaah. Itu di masjid, di Bank BNI Syariah seperti itu. Nggak ada aktivitas siapapun, termasuk dirut sekalipun, semua berhenti. Asar Anda dengar aja wah langsung. Wah itu Pak, kalau mau ngomongin pahala luar biasa Mas Anta. Udah memberikan sesuatu, memberikan waktu kepada karyawan, memberikan komandonya. Gitu. Jadi benar-benar Islam ininya benar-benar Islamiyahnya itu bagus. Jadi nanti nggak ada yang sholat entar biasain kalau perlu gitu Mas. Saya ngayal-ngayal, kamu masih senang kerja di sini apa enggak? Gitu. Kalau masih senang aja sholat gitu. Kalau udah nggak mau sholat, ya sudah, wes boleh okean liane. Gitu. Saya kalau punya anak buah gitu, Mas. Jadi pemimpin yang bagus tuh, Mas. Makanya sekali lagi, sholat, terus percayalah kalau sholat itu gini. Ya alhamdulillah ya, saya kasih contoh gini. Saya 3 bulan di Jakarta. Bicara masalah rumah, saya belum jualan rumah satupun. Alhamdulillah, nyatanya saya udah bisa transfer hampir 25 juta. Duit dari mana? Artinya begini, Allah itu memberikan rezeki itu tak terduga. Dari arah yang terduga. Dari mana saja bisa. Gitu loh. Jadi nggak harus misalkan jualan rumah baru dapat rezeki, nyatanya ya enggak dapat. Misalkan. Kuncinya adalah asal kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Usaha hasilnya harus nggak tahu. Pasrah aja mau Allah. Itu gitu. Coba
merenungkan ya. Jadi ya ini sedikit bahasanya mengingatkan malam ini sholat ya. Gini loh, jangan mempunyai apa ya, pokoknya gini, rasa ini, pikiran ini, hati ini itu merasa gelo, benar-benar gelo ketika kita itu tidak melakukan sholat. Jadi timbulkan, tanamkan rasa di hati itu seperti itu. Jangan los aja, nggak sholat los enak aja. Gitu. Dulu kan contoh kayak Om Koyo itu bagus. Misalkan ketiduran nggak sholat subuh itu merasa gelo, itu bagus. Itu bang. Nah, sebangun-bangunnya sebenarnya itu gini, sholat subuh itu, ya kan? Kalau secara syariatnya, apabila matahari sudah terbit dari timur sudah kelihatan itu sudah nggak boleh, itu syariat. Tapi secara hakikatnya, nih dengerin, sesungguhnya orang yang tidur itu rohnya dalam genggaman Allah, jadi bukan di dalam jasad. Anggaplah ketika kalian yang penting mau tidur udah niat mau bangun pagi, mau sholat subuh. Nah, ketika kok tahu-tahu kita bangun jam 7, itu kan belum dibalikkan otom, makanya nggak bisa bangun subuh. Ya sudah jam 7 sholat subuh, nggak masalah, gitu loh. Tapi jangan dibiasakan. Maksudnya ini, sudah bangun jam 5, masih ngantuk tidur lagi. Nah, itu beda cerita. Itu namanya disengaja. Tapi kalau yang nggak sengaja, mbak kue sholat subuh jam 10, sing larang sop. Sing larang sop, aku tak pengen kan. Tidur, roh kan dalam genggamannya Allah. Belum dibalikin. Kita bisa bangun tuh roh kalau sudah dibalikin. Kita itu rezeki. Bangun jam 10, ibaratnya. Yang penting tidak disengaja. Nah, makanya jangan meninggalkan sholat. Saya punya cerita lagi begini. Saya pernah tafakur jam 12 malam. Billahul ma'ufud. Saat itu saya merasakan begitu indahnya di sana. Nah, tahu-tahu dengar azan subuh. Itu saya dengar. Bukan azan subuh, bahasanya saya mendengar azan. Terus akhirnya saya terbangun dari tafakur saya. Bayangin, setar saya jam 12 malam. Saya pakai baju putih-putih, saya di dalam kelambu putih begitu kan, kafan gitu. Ya, udah naik ke Sidratul Muntaha. Setelah dengar azan saya bangun, pikir saya subuh, saya mau sholat. Ternyata azan zuhur. Dan kondisi saya, jasad saya itu duduk bersila, masih bersila, belum kemana-mana, nggak ngeletak, nggak tepar, nggak apa. Jam 12 malam sampai jam 12 siang. Suara siapa ya? Cuman Remi. Suara siapa, Man? Cuman Remi. Masya Allah, tapi sopo. Nah, artinya gini, ketika roh itu dalam genggaman Allah, maka manusia itu pun nggak akan bisa bangun. Makanya yang penting, ya kan, mau tidur itu baca doa yang kemarin saya sampaikan. Terus niat juga, misalkan malam nggak ada acara sholat tahajud, nggak ada sholat hajat, misalkan. Mau tidur ya
itu diniatin juga minta dibangun oleh Allah untuk sholat subuh. Gitu loh. Nah, ketika keterusan maupun bangun jam 7, jam 8, tetap melakukan sholat subuh. Nah, sekarang pertanyaannya, wah aku ora sholat isya. Kalau sholat isya waktu ini panjang, ora sholat isya, ya alasannya apa? Enggak ada tuh. Biasanya yang kelewat itu sholat subuh, tapi kalau isya, maghrib harusnya. Makanya, nih dibiasakan kita, kalau bukan diri kita yang mau berubah, ya kita tidak akan bisa berubah. Insya Allah, dengan izin Allah, aku tuh bisa ngeliat kalian satu persatu. Sholatnya bagaimana tuh saya lihat satu-satu. Kelihatan semua nih, depan saya kelihatan. Ayo, Mas Dito gimana? Mas Ante gimana? Koyo bagaimana? Semua kelihatan, saya tahu. Itu semua atas izin Allah. Makanya malam ini saya bahas tentang sholat. Sholatnya sing benar. Dibenerin dulu sholatnya. Jangan pernah dengan sengaja meninggalkan sholat. Karena kita kan teman-teman ini kan masih tahapan yang sedang belajar. Ketika nyangkono ya nyangkono tenan. Beda yen wong makrifat ketoke nyangkono ruwe jane orang nyangkono wis nang langit umpama. Kaya para wali Allah kata wong edan ora tau salat iya pandangan mata kita. Pada dek lagi salatnya nanti. Kita ini kan sedang belajar ya, jadi benar-benar jasad ini harus melakukan. Ojo melu-melu wali. Wali makamnya wis beda. Ya, usahakan jangan meninggalkan sholat. Itu. Duwe rasa yang sangat menyesal. Duwe rasa yang apa ya? Gelo, benar-benar gelo ketika tidak melakukan sholat walaupun sekali. Mana loh? Kalau nanti sudah terbiasa seperti itu, wah, gampang ya wis. Sampai kapanpun sholatnya ngono kuwi. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ada sholat bolong, ditambah banyakin sholat-sholat sunnah. Gitu loh. Wah, ada waktu daripada nonton TV tak sholat aja sih orang rakaat umpamane. Wah, kok ikan waktu nganggur aku tak sholat tobat sih 2 rakaat umpamane. Kalian belum diperlihatkan bagaimana kengerian nanti. Idih ya kalian. Kalian santai-santai deh, sudah titis duduk, ngerti dan ini orang yang celaka bagaimana, yang enak bagaimana. Kita itu pada terlena. Apa yang tahu? Kengerian-kengerian yang akan diterima gitu, termasuk pertanggungjawaban daripada semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Itu loh nggak sederhana, nggak sesimpel apa yang dibayang. Kalau diperlihatkan gitu, ngerinya kayak makanya ya kalau bicara ke sana mungkin terlalu muluk-muluk. Begini saja. Yang penting sholat 5 waktu saya pesan. Itu aja dulu deh. Sholat 5 waktu usahakan jangan ditinggalkan. Apalagi sing sifatnya disengaja. Males, kesel wae lah opo lah. Jangan. Kalau kalian melihat bagaimana Nabi Musa itu membelah lautan, ya kan? Itu atas izin Allah, atas pertolongannya Allah. Fir'aun mengejar ombak menjadi satu lagi. Oh, nanti aku ceritain hal yang sampai seperti itu.
mujizat-mujizat. 10 menit lagi. Itu ngeri. Makanya yang penting sholat aja dulu, jangan ditinggalin. Mulai sekarang pokoknya mendengar azan, usahakan buru-buru. Kalau lagi nyetir kok dengar azan, langsung tengok-tengok cari masjid. Minggir. Gitu. Alhamdulillah, saya di sini juga begitu. Mau perjalanan kayak apa, kalau dengar azan, berusaha langsung nyari masjid. Walaupun ketemu masjidnya setengah jam kemudian, karena memang kondisinya di perkotaan kan ya, masjid di pinggir jalan gede nggak ada ya, harus minggir dulu, harus kemana. Niat. Nah, Allah melihat daripada niatan itu. Dari niatan itu. Ya kayak contoh Om Koyo kerja lagi belepotan, dengar azan langsung. Itu bagus. Langsung taruh ke masjid dulu. Walaupun azannya wis rampung, ya tapi kan mau lagi kerja. Tapi berampung pas dengar aja langsung ditaruh alat-alatnya dulu. Mungkin cuci kaki, cuci tangan, atau mungkin mandi, terus ke masjid. Nah, yang begitu bagus. Ya, jadi saya pesan mulai hari ini. Yang perlu, boleh kalian jedot-jedotin kepala kalian sendiri. Kenapa aku kok malasnya seperti ini? Kenapa kok aku gampang ke sholat? Ya, jadi pelajarannya hari ini, saya berharap semua teman-teman ini menjaga sholat. Sholatnya oke sedap, bolong. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Ya, Mas. Pramudito Murti Kusumo ini siapa? Saya. Oh, pakai Kusumo loh. Ki. Ya, ini muncul di tulisan di layar saya. Layar satu. Ayo yang lain ada pertanyaan enggak yang lain? Mas, Nopit Mas, tanya Mas. Si 6 menit. Gimana? Kalau soal istri mimpi suami itu memang ada kaitannya atau cuman bunga tidur aja, Mas? Ya, ada juga, kan tergantung mimpinya bagaimana. Mimpi ini ku pulau kalau istri pulau itu tidak Mas Hakim ngejak apa niku pindah kantor, jadi kantornya dewi mboten teng griya. Bar niku pulau enten pesanan pulau kan dodolan teng griyane Mas Hakim. Jadi pesanan itu sampun rampung, pulau ngeterke kali bojo pulau. Ngeterke niku saderenge Kayaknya putus-putus kok, nggak dengar.
Putus-putus Mas, ceritanya nggak dengar. Nanti WA Mas. Anu Mas, bojone Nopit mimpi. Intine kantornya Mas Hakim pindah tempat di rumah yang berbeda, Bu. Ning endi nggak ngerti. Nah, berarti enek pesanan Mas. Terus bar kuwi Mas Nopit dapat pesanan nasi kotak. Nggih. Dapat pesanan nasi kotak. Terus kula ngeterke sama istri. Terus ngeterke kalih istrine di Kok men di daerah Baki apa di daerah Baki, Sukoharjo. Nah, bar niku bar ning perjalanan apa jenenge ngandalan ki mau ki aku pengen ngejat ijol motor. Motornya ra penak. Nah, bar kuwi bojoku ngomong, mosok ora ngesakke aku. Yo wis posisi wis mlaku jane. Terus yo wis balik meneh. Balik ning motor iku mau meneh. Nah, bar balik ning motor iku mau aku mampir sholat neng masjid. Lah posisi mampir neng masjid ki mau aku sholat tapi bojo kula niku mandi. Mandi ning masjid. Mandi masjid. Terus Lah bar mandi Ini apa? apa? Mandi. Bojone mandi. mandi di masjid. Mas Nopite sholat, bojone mandi. Terus Lah bar kula nggih sampun selesai sholat niku kula nggih mandi nggih. Tapi beda napa jenenge? Kamar mandi pria wanita. Nggih, beda kamar mandi. Terus apa nih? Terus Bar pindah kantor kan kantornya gede toh. dingkon Mas Hakim nggawa mobil. Dingkon metu karo bojoku Mas. Ning Pokok mengki mbuh dijak aku ngejak bojoku dolan kok ning iki ra mudeng. Tapi pas ning dalan ki mau ki bojoku iki ndelok kaya lautan. Mesti kaya banyu niku lho. Lah aku ki pengen nglewati kono. Tapi ki bojoku kaya ra yakin ngono Mas. Mas iki dudu dalan ngono lho. Isine iki gor kaya banyu. Lah bar kuwi aku ngeyel ngono lho. Lah bar tekan panggon iki mau ki jebul iki iso ngono lho. Dadi iki kaya tertutup apa ya? Mbuh boto apa dimensi liya ngono. ora, tapi tetep aman kaya apa ya? Kaya tutup boto apa-apa niki. Pager. Mbuh aman boto apa-apa. Nah, piye? itu bab keyakinan. Ya, istrimu juga sholat. Kula ken salat tobat. Hah? Istrinya disuruh sholat tobat. Bukan, saya dalam sehari-hari sholatnya rajin juga. Nggih tesih bolong. Tapi kula kan terus Yo ini aja. Intinya pelajaran hari ini tadi tentang sholat, menyegerakan sholat, ngono mau sampaikan untuk istrimu juga. Jadi biar dalam kehidupan itu mempunyai satu tali pegangan kepada Allah ya lantaran sholat itu. Ya kalian kan masih termasuk masih muda lah. Jadi kadang-kadang di dalam berpikir, di dalam berumah tangga itu kan perlu kedewasaan. Anu Mas, ini Zoom-nya bentar lagi mati. Pindah WA bentar lagi Mas. Ya wes pindah. Oke. Bentar.